Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang dendam dari para mita yang ditujukan pada Cempaka. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan hadirnya seorang utusan yang mengabarkan adanya sekelompok pengacau di wilayah Kencana Wungu. Mengapa rajamu, Sakti Dewangga, tidak bertindak tegas pada pengacau-pengacau itu? Ampun, Tuanku. Kepandaian mereka sangatlah tinggi. 7 orang tokoh sakti dari Keraton Kencana Wungu dibantai, Tuanku. Hanya hamba satu-satunya yang dibiarkan lolos. Kepandaian mereka sangatlah mengejutkan sekali, Tuanku. Kepandaian mereka? Iya, mereka memiliki kepandaian yang sukar untuk diterima dengan akal yang sehat. Mereka memiliki kepandaian Raja Rahwana. Iya, ilmu yang dikenal dalam dongeng lama, yaitu Rawa Rontek. Apakah kau tidak mengenal siapa mereka itu sesungguhnya? Salah seorang di antara mereka sepertinya hamba mengenalnya, Kiai. Salah seorang di antara mereka memanggilnya dengan panggilan Ki Sampar. Ki Sampar? Iya. Apakah maksudmu orang itu adalah Ki Sampar Angin? Hamba pernah melihat orang itu di kerajaan Karangsedana dahulu, pada saat Prabu Suntana yang berkuasa. Benar. Pastilah orang itu adalah Ki Sampar Angin. Pada saat perebutan kekuasaan di Karangsedana ini, Ki Sampar melarikan diri dalam keadaan terluka. Agaknya kini ia telah menggalang kekuatan baru untuk mengacau di tanah Pasundan ini. Tapi agaknya mereka masih mempunyai pemimpin tertinggi. Pada saat Ki Sampar Angin hendak membunuh hamba, salah seorang di antara rekannya mengingatkan bahwa atas perintah pemimpin mereka, salah seorang dari rombongan harus dibebaskan, dibiarkan kembali. Baiklah, kau boleh kembali, Paman. Persoalanmu akan kami bicarakan, dan kami akan mencoba untuk membantu menyelesaikannya. Iya, terima kasih, Tuanku. Hamba permisi. Bagaimana, Paman? Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Dia, kalau kita akan mengirim pasukan prajurit untuk menumpasnya, tidak mungkin. Pengacau-pengacau itu tidak dapat kita hadapi dengan satu pasukan prajurit. Mereka adalah kelompok dari tokoh-tokoh sakti. Kita harus mengirimkan sejumlah orang sakti ke sana. Sejumlah besar prajurit tidak ada artinya bagi mereka. Benar, Paman Sedawarna. Apalagi
dari keterangan utusan Keraton Kencana Wungu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengacau itu bukanlah orang sembarangan. Iya. Kita akan mengumpulkan sejumlah orang yang tangguh untuk menghadapinya. Biarlah hamba yang akan menghadapi sampar angin licik itu. Hamba akan memimpin beberapa orang terbaik dari Karang Sedana. Dan seandainya guru dari tuanku berkenan, tentu semuanya ini akan beres dengan mudahnya. Kakek Mamangkuraya. Iya, tapi baiklah Paman Sedawarna. Aku akan membicarakan masalah ini dengan guruku. Jika ia bersedia membantu, tentu urusannya akan menjadi semakin mudah. Kita bertemu kembali besok siang untuk membicarakan kelanjutan dari masalah ini. Sementara itu, baru saja Raden Purbaya keluar dari Balairung, tiba-tiba terdengar jerit ketakutan dari dayang-dayang. Bagaimana bisa harimau itu terlepas dari kandangnya? Menyingkirlah kalian semua! Jangan bunuh harimau itu! Menyingkir! Biarkan aku yang akan melumpuhkannya! Mundurlah Gusti Prabu. Biar saya yang akan melumpuhkan harimau itu. Cempaka berkelebat menerjang ke muka harimau yang besar dan ganas itu. Tanpa gentar, mengangkat kedua kaki mencakar bayangan yang menerjangnya. Sesaat, keduanya terlibat dalam satu pertarungan. Akan tetapi tidak berapa lama, Cempaka berhasil menyelesaikannya. Harimau besar itu terkapar tidak berdaya di halaman. Seketika itu juga, keheningan yang mencekam ketika pertarungan berlangsung pecah dengan teriakan dan tepukan dari prajurit dan dayang-dayang yang menyaksikan kehebatan Cempaka. Putri Cempaka, hidup! Putri hebat sekali! Hebat sekali! Apa hebatnya? Hanya mengalahkan seekor harimau bodoh. Aku pun dapat melakukannya. Hap! Paramita, mengapa kau lepaskan totokan pada harimau itu? Aku hanya ingin membuktikan bahwa mengalahkan seekor harimau bodoh seperti ini tidaklah perlu dikagumi seperti itu. Mita, janganlah bertindak bodoh. Ada apa Kakang Mas? Apakah jika aku yang ingin melakukan selalu Kakang halang-halangi? Tapi Kak Cempaka melakukannya tadi tanpa Kakang Mas halang-halangi. Ingat, aku bukan anak kecil lagi. Aku sanggup untuk mengalahkan harimau itu. Minggir, buat pagar betis. Jangan biarkan harimau itu meninggalkan halaman ini. Sombongnya kau. Tidak perlu dijaga. Aku dapat menjaga diriku dan juga menjaga keliaran harimau besar itu di dalam istana ini. Lumpuhkan harimau itu, Kak Cempaka. Tidak. Tidak boleh seorang pun yang melumpuhkan harimau itu kecuali aku. Mundur kau perempuan hina. Hei, apa yang kau bilang, Paramita? Ayo, kau jagalah seranganku ini belang. Ya, hap, hai. Paramita tidak menghiraukan bentakan dari Prabu Purbaya. Ia melompat, menerjang, dan kemudian sudah terlibat tarung dengan harimau belang yang besar itu. Mampus kau harimau bodoh, harimau tolong. Hap, ya, hap. Bagaikan kerasukan setan, Paramita terus menghujani harimau belang itu dengan pukulan-pukulan yang cukup keras. Dan ketika harimau telah limbung tak berdaya, Paramita masih saja menghujani dengan pukulan-pukulannya. Cukup, Paramita. Hup! Hup! Lepaskan! Lepaskan tanganku ini! Biar aku akan tunjukkan bahwa aku bahkan dapat membunuh harimau itu. Lepaskan! Lepaskan tanganku! Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu, adik Paramita? Mengapa kau jadi bersikap seperti ini? Begitu telengas terhadap hewan yang tidak bersalah apa-apa. Paman Calung, lepaskan harimau itu kembali di hutan. Baik, tuanku. Ayo, lepaskan. Lepaskan ibu harimau. Mari, antar kau kembali, adik Paramita. Tidak, tidak perlu Kakang Mas mengantar aku. Aku bisa kembali sendiri. Ayo, hati-hati. Harimau itu masih punya kekuatan. Ayo, Raden. Bawa dulu kerangkanya. Saya lari.
Beberapa orang prajurit pengawal dalam istana Karangsedana mulai disibuki dengan pekerjaannya, mendorong masuk si belang ke dalam kerangkengnya. Sementara itu Cempaka yang berdiri tak jauh dari tempat itu memandangi mereka dengan pandangan yang kosong. Raden Purbaya yang menyadari sebab musabab dari sikap Cempaka segera saja mendekati dan menghiburnya. Maafkan anak itu, Kak Cempaka. Paramita masih terlalu muda. Tentu ia masih belum dapat mengontrol sikap dan kata-katanya. Entah apakah yang tengah terjadi pada dirinya. Entah apa kesalahanku sehingga ia kelihatan begitu membenciku. Tidak, kukira tidak, Kak. Sikapnya tadi hanyalah merupakan sikap seorang anak yang belum memiliki pegangan hidup. Biarlah, nanti akan kutanyakan padanya kenapa dia bersikap seperti itu padamu. Tidak perlu. Maaf, saya akan beristirahat, Adik Purbaya. Hingga sore hari, Cempaka masih saja dirasuki oleh kegelisahan dengan sikap Paramita. Untuk itu, dia segera berkuda meninggalkan istana Karangsedana. Aku akan mencari udara segar di pinggir sungai. Sepertinya ada seekor kuda yang tengah mengikuti perjalananku. Biarlah, akan kulihat apa maunya orang itu. Hiya, hiya, hiya! Sementara itu di istana Karangsedana. Haruskah urusan ini kubebankan pada kakek Mamangkuraya yang saat ini tengah beristirahat, yang usia sudah sangat tua, dan lagi pengaruh dari kadal api yang diberikan oleh Dewi Jampi belum lagi dilenyapkan. Jika sampai kumat rasa panas dan sakit ketika sedang bertarung dengan lawan saktinya, akan sangat berbahaya sekali. Sebaiknya aku saja yang pergi ke sana. Ya, aku akan mengajak Kakak Cempaka. Aku akan pamit pada Paman Sedawarna. Biar Paman saja yang telah memberitahukan perihal kepergianku pada para penghuni istana. Aku akan membawa bekal secukupnya. Dan sore ini juga aku akan menyelidiki hutan bambu Situraja. Kemanakah Kak Cempaka? Mengapa tidak juga kutemui? Hampir seluruh penghuni istana ini sudah kutanyakan, tapi tidak ada seorang pun yang tahu apakah telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Ya, masuklah. Salam hormat Tuanku Purbaya. Ada apa kau mencariku, Paman Calung? Tuanku, Amba mendapatkan berita tentang Tuan Putri Cempaka. Di mana dia sekarang? Katakanlah, Paman. Seorang prajurit penjaga gerbang istana melihatnya meninggalkan istana ini, Tuanku. Dan kemudian hamba menanyakan pada prajurit penjaga gerbang kota raja. Dan ternyata benar dugaan hamba. Tuan Putri Cempaka meninggalkan kota raja beberapa saat yang lalu dari gerbang timur kota raja, Tuanku. Baiklah, Paman. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Kini kau boleh kembali. Hamba pamit, Tuanku. Aku akan mencari Paman Sedawarna. Setelah itu, aku akan mencari Kak Cempaka dan langsung meninggalkan Karangsedana. Orang itu masih saja mengikutiku. Biar, kutunggu saja di sini. Akan kulihat apa maunya. Orang itu berhenti pula. Apa maunya? Hei, Kisanak! Datanglah kemari jika memang kau perlu denganku. Janganlah bersembunyi saja seperti tikus selokan yang kotor. Rupanya kau adalah seorang pengecut yang bermaksud buruk dan tengah menunggu kelengahanku. Keluarlah pengecut! Setan kau!
Bagus, rupanya kau bukan seorang pengecut seperti yang kuduga. Oh, kau adik Paramita. Mau apa kau mengikutiku? Aku datang untuk membuktikan padamu bahwa aku bukanlah seekor tikus kotor yang pengecut. Apa yang kau kehendaki dariku, adik Paramita? Sarungkanlah kembali pedangmu itu. Aku hanya ingin membuktikan untuk diriku sendiri dan juga untuk orang-orang lain bahwa kepandaianku saat ini tidaklah kalah olehmu, Cempaka. Adik Paramita, mengapa kau jadi seperti ini terhadapku? Cabutlah pedangmu, kita akan bertarung. Tidak, aku tidak bersedia melayani kehendakmu yang aneh ini. Baik, jika kau tidak mau melayaniku, jangan salahkan jika kau kembali dengan bersimbah darah di tubuhmu. Sekali lagi ku minta, adik Paramita, jangan lakukan perbuatan bodoh ini. Bagus, akan kita lihat siapa sesungguhnya yang bodoh, aku ataukah dirimu. Hentikan, Paramita. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar padamu. Hentikan. Ayo, buktikanlah kepadaku bahwa kau memang seorang yang berilmu tinggi, jauh lebih hebat dari diriku. Baiklah, kau terlalu memaksa diriku, adik Paramita. Cempaka akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Pedangnya pun diputar mengurung Paramita. Berbagai bagian tubuh dari Paramita diancam oleh sinar pedang Cempaka. Untuk beberapa saat, Paramita tak dapat berbuat banyak. Dan akhirnya Cempaka yang tak dapat menahan diri lagi berhasil melempar tubuh Paramita dengan pukulan tangan kirinya yang menerpa pundak Paramita. Maafkan aku, adik Paramita. Bagaimana keadaanmu? Kau tidak perlu meminta maaf padaku, perempuan hina. Perempuan tidak tahu malu. Mengapa kau berkata seperti itu, Paramita? Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya. Untuk apa kau selalu berdekatan dengan Kakang Mas Purbaya? Kakang Mas Purbaya adalah milikku. Aku telah ditunangkan secara sah. Lalu siapakah dirimu itu, Cempaka? Tidakkah kau menyadari bahwa kau adalah seorang janda? Suamimu baru saja tewas secara menyedihkan. Kini kau sudah mendekati Kakang Mas Purbaya yang telah dijodohkan padaku. Janda tidak tahu malu. Kau menuduhku sekeji itu, Paramita. Apalagi yang ingin kau katakan? Apakah kau tidak menyadari siapa sesungguhnya dirimu? Seorang bangsawan berdarah birukah engkau? Seorang putri saudagarkah engkau? Tidak tahu malu. Seorang budak rendah. Seorang hamba ingin merebut hati seorang raja. Janda hina tidak tahu malu. Cukup, Paramita. Hentikan kata-katamu itu. Aku tahu. Gusti Prabu Purbaya adalah jodohmu. Aku menyadari semua itu. Ambillah Kakang Masmu itu. Ambillah. Biarlah aku tinggalkan saja Karangsedana, agar kau lebih leluasa bersama-sama dengannya. Paramita masih saja terpekur. Ia memandang jauh ke arah mana Cempaka pergi. Ia diam mematung hingga hari yang semula senja menjadi gulita oleh hadirnya sang dewa malam. Dan beberapa saat kemudian, apakah yang telah aku lakukan?
cilik yang baru berangkat remaja itu tidak lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ia membiarkan kudanya melangkah perlahan menuju gerbang timur kota Raja Karangsedana. Dan Paramita tetap tidak menyadari keadaan dirinya ketika seekor kuda dari arah depannya berderap menuju ke arah dirinya. Kau berada di sini, adik Paramita? Kakang Mas Purbaya. Hei, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa pakaianmu kotor seperti itu? Aku... Kau habis bertempur? Kakang Mas Purbaya, bolehkah aku bertanya sedikit padamu, Kakang? Tentu saja boleh. Ada apakah, adik Paramita? Bagaimana pandangan Kakang Mas terhadap diriku? Apa maksudmu, adik Paramita? Maksudku, apakah Kakang Mas tidak menyukai diriku? Kakang Mas tidak tertarik pada diriku? Kau ini bicara apa, adik Paramita? Bukankah boleh saya bertanya demikian, Kakang Mas Purbaya? Saya ingin mengingatkan Kakang Mas Purbaya dengan ikatan perjodohan kita. Aku... Kakang Mas tidak menyukai diriku? Tentu saja aku menyukai dirimu, adik Paramita. Sudahlah, sebaiknya kau kembali saja ke Karangsedana. Mengapa Kakang Mas tidak menjawabnya secara tegas? Saya tahu Kakang Mas Purbaya tidak menyukai diriku. Kakang Mas tidak tertarik padaku. Kakang Mas lebih menyukai Kak Cempaka daripada diriku. Paramita, bukankah begitu? Akui saja bahwa Kakang Mas lebih menyukai budak rendah itu. Kakang Mas lebih menyukai janda yang jauh lebih tua dari Kakang. Paramita. Ini tamparan. Inilah merupakan bukti bahwa Kakang Mas lebih menyukai Kak Cempaka dibandingkan dengan diriku. Maafkan aku, adik Paramita. Kau terlalu jahat sekali. Kau terlalu merendahkan Kak Cempaka. Dia adalah seorang wanita yang baik. Jangan berkata sekeji padanya. Apakah kau telah berjumpa dan bertengkar dengannya? Iya, aku telah bertengkar dengannya. Memang benar, aku sudah menyadari Kakang Mas lebih menyukainya. Kakang Mas kerap membela Kak Cempaka. Kakang Mas lebih memandang tinggi Kak Cempaka daripadaku. Di mana dia sekarang? Carilah sendiri. Dia berkata akan meninggalkan Karangsedana. Mungkin dia pergi ke barat, ke timur, ke selatan, atau ke utara. Aku tidak menggubrisnya, tidak mengurusinya. Hia, hia, hia. Kemanakah perginya Kak Cempaka? Aku akan mencoba mencari ke pondok kakek Mamangkuraya. Aku akan berusaha menyembunyikan masalah ini padanya. Juga masalah kemelut di Kencana Wungu. Hup! Hia, hia! Bukankah itu kereta ibunda? Hei, mau kemana kereta itu pergi? Apakah ibundaku berada di dalamnya? Oh iya, kukira pasti ada di dalamnya. Paman Domas yang membawa kereta itu. Dia adalah satu-satunya kusir kepercayaan ibundaku. Aneh sekali. Membuat aku jadi penasaran. Biarlah, akan kucoba ikuti diam-diam kemana perginya. Iya. Bukankah itu tempat peristirahatan Paman Raka Parumpang? Mau apakah ibundaku malam-malam pergi ke tempat Paman Raka Parumpang? Akan kucoba intai dari dekat. Kau tunggulah di sini, kuda baik. Jangan berisik ya. Aku akan pergi sebentar. Hup!
lama sekali aku menunggumu, Dinda Ratih Budakwangi. Ayo, masuk. Aku sudah menyiapkan makanan dari istana sejak sore tadi. Ayo, marilah Dinda. Ceritakan dulu, Kanda. Apa yang sebenarnya kau rahasiakan padaku? Biarlah nanti saja kita bersenang-senang, agar tidak ada lagi hal yang mengganjal dalam pikiranku, Kanda. Oh, iya. Baiklah. Semuanya kini menjadi jelas, Dinda. Dan aku sudah merencanakan untuk mempercepat menjatuhkan bocah cilik itu. Ceritakanlah secara runtun, Kanda. Apa sesungguhnya rencanamu? Aku mendengar dari beberapa orangku tentang adanya sekelompok pengacau yang berjumlah cukup besar, yang terdiri dari tokoh-tokoh sakti. Dan semua menjadi semakin jelas ketika utusan dari Kencana Wungu datang pagi tadi, Dinda. Kencana Wungu? Apa hubungannya dengan rencana kita, Kanda Parumpang? Kelompok pengacau itu ternyata dipimpin oleh salah seorang dari kawan lama kita, yaitu Ki Sampar Angin. Bahkan aku mendengar bahwa masih ada lagi tokoh yang jauh lebih sakti dari Ki Sampar Angin, yang merupakan pimpinan mereka. Lalu, apakah Kanda bermaksud hendak memakai tangan mereka untuk merebut kekuasaan di Karangsendana? Benar. Jika memang dapat, bukan lebih baik jika anak itu kita musnahkan lebih cepat? Ya, benar Kanda Parumpang. Dendam yang sudah terlampau lama kusimpan ini, rasanya sudah saatnya untuk terbalaskan. Aku akan berangkat besok pagi, Dinda. Aku akan mencari Ki Sampar Angin di hutan bambu Situraja. Kanda, jangan Kanda. Bukankah Kanda katakan kita akan bersantap dahulu? Lepaskan aku, Kanda. Iya, aku memang akan bersantap dulu. Ayolah, Dinda. Memalukan, benar-benar memalukan. Benar-benar tidak kusangka Ibunda akan serendah itu sikapnya. Marilah kita tinggalkan saja tempat ini, kudaku yang baik. Hop. Sambil menahan isak dan kegeraman hatinya, Paramita terus memacu kudanya tanpa mempedulikan arah lagi. Dan ketika malam menjadi semakin larut, gadis yang tengah berangkat remaja itu tak dapat lagi menahan rasa capek dan lelah. Segera saja ia turun dari kudanya dan kemudian merebahkan dirinya di rerumputan hingga pagi menjelang. Mengapakah Ibunda demikian membenci Kakang Mas Purbaya, sehingga Ibunda merencanakan tindakan yang sekeji itu? Dan sikap Ibunda begitu rendahnya kah? Pantas saja Ibunda selalu bersikap akrab dengan Paman Raka Parumpang. Ternyata mereka berdua sedang merencanakan suatu tindakan yang keji. Apakah sesungguhnya kesalahan Kakang Mas Purbaya? Aku tidak akan kembali ke Karangsedana. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan Ibunda, juga dengan Kakang Mas Purbaya. Tidak ada lagi yang dapat kugantungkan harapanku di sana. Ada apakah kudaku? Mengapa kau kelihatan demikian gelisah? Apakah ada sesuatu di sana? Baiklah, akan kulihat. Tenanglah kudaku. Biar aku yang akan mencari dan mengusir bahaya itu dari tempat ini.
Ada suara mencurigakan di atas pohon di sebelahku. Oh, iya. Juga di beberapa pohon lainnya. Biarlah, akan lihat saja apa yang akan dibuat mereka. Sudahlah, jangan gelisah kudaku sayang. Aku sudah tahu mereka bersembunyi di atas pohon. Biarkan saja. Memang monyet-monyet tempatnya di atas pohon. Setan! Ya! Hai! Ya! Mengapa kau mengintaiku, sobat? Setan kau, gadis cilik. Patahkan lehermu. Kau mau mematahkan leherku? Lucu sekali. Pinggangmu sendiri saat ini mungkin sudah patah. Bagaimana bisa kau hendak mematahkan leherku? Kau kira aku sendirian? Aku tahu kau bersama dengan beberapa orang kawan. Mengapa tidak segera saja kau suruh turun mereka? Oh, kawan-kawan! Turun! Ayo kemari! Segera setelah terdengar teriakan itu, beberapa sosok tubuh berkelebat turun dari atas pepohonan. Dan di tangan mereka kini tergenggam segulung tali yang pada ujungnya terdapat pisau bercakak dua yang merupakan juga sebagai pengait. Dan kini pisau yang terikat dengan tali yang tergulung panjang itu tengah diputar-putar oleh 6 orang laki-laki bertampang seram yang kini mengelilingi Paramita. Kakang Bongkas, bangkitlah segera. Mari kita bersama-sama merancang tubuh anak kelinci ini. Ayo, sebentar Adi Jangkung. Aku belum dapat bangkit. Iya. Kau kira kau akan dapat menjatuhkan aku, anak manis? Tidak mungkin. Dadali Bongkas tidak akan dapat dikalahkan dengan begitu saja oleh gadis sepertimu. Orang itu secara tiba-tiba kembali sehat. Dia tidak lagi meregang kesakitan seperti tadi. Jangan menjadi gugup dan cemas, gadis manis. Kami ini tidaklah seganas seperti yang kau takuti. Setan! Apa yang kau tertawakan, bocah? Ya tentu saja dirimu itu, Paman. Awas! Jangan membuat aku merubah niat dan sikapku, bocah. Kau itu lucu sekali, Paman. Tadi meregang kesakitan dan sangat mengasihankan. Tapi sekarang berkacak pinggang, petantang petenteng, mengangkat dada gagah agar nampak seperti seekor dadali. Memang, aku adalah Dadali Bongkas. Iya, tapi kau tidak nampak seperti itu. Lucu sekali. Kau justru lebih mirip seekor kalkun yang bodoh. Setan bolan. Kau menghina aku, Dadali Bongkas. Lalu, jika semua kata-kataku itu kau anggap sebagai satu penghinaan, apa yang akan kau perbuat terhadap diriku? Aku akan membuatmu melolong meminta ampun padaku. Aku akan merobek pakaianmu itu, menanggalkan seluruh pakaianmu itu tanpa kecuali. Aku akan mempertontonkan tubuhmu itu pada seluruh anak buahku. Baru setelah itu... Setan! Aku tadi tidak menyangka sama sekali dengan kehebatanmu. Hingga aku jadi kecolongan. Kau justru yang akan kubuat menyesal dan melolong minta ampun laki-laki busuk. Ya! Yang memiliki kepandaian yang hebat. Mau lari kemana kau setan busuk? Aku tidak lari, anak manis. Ayo, anak-anak, serang dan tangkap anak itu. Baiklah. Dan jangan lukai tubuhnya. Hati-hatilah. Berbahaya sekali. 6 orang yang bersenjata tali dan pisau pada ujungnya. Sukar untuk menghadapi sekaligus. Lemparkanlah pedangmu itu, anak manis. Menyembah dan bukalah pakaianmu itu.
Mungkin penghinaanmu itu dapat mengobati rasa sakit hatiku ini. Ayo, kepung! Dan ingat, jangan lukai mereka. Ya. Bagus! 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 Adi Jangkung! Hentak dan lepaskan anak panah itu! Awas! Jangan sampai lepas tali di tanganmu itu, Adi Jangkung! Ya, aku tidak akan dapat dipercaya oleh bocah ini, Kakang. Ya. Mari ku bantu Adi Jangkung agar lekas selesai. Ayo, kepung! Ya, kepung terus dan tangkap hidup-hidup. Ayo, kepung! Lepaskan senjata kalian masing-masing. Ayo semua, goblok! Ya, baik, Kakak. Bagaikan hendak berlomba-lomba, 6 orang begal yang bertampang seram itu menyerbu Putri Paramita yang kini tidak bersenjata lagi. Beberapa saat, Putri Paramita terdesak. Pukulan-pukulan 6 orang lawannya secara berganti-ganti dengan deras menghujaninya. Sampai akhirnya gadis itu tidak sanggup lagi bertahan. Beberapa buah pukulan keras menerpa tubuhnya. Bagus, Adi Jangkung. Kau pasti akan menerima bagian dariku. Aku akan memberikanmu hadiah untuk semua ini. Aku tidak perlu hadiah macam-macam, Kakang. Tidak, aku hanya ingin anak kelinci itu jika memang Kakang sudah tidak memerlukannya lagi. Jangan khawatir, Adi Jangkung. Jangan khawatir. Aku akan ingat kepadamu. Ya. Aku akan memberikan anak itu padamu. Ya. Segera setelah aku tidak memerlukannya. Ya. Yang terlentang di situ, anak manis. Apakah kau sudah tidak mampu untuk bergerak lagi? Ayo, kemarilah. Marilah ku bantu untuk melepas pakaianmu seperti janjiku tadi. Setan! Ayolah. Jangan dekati aku! Jangan ganggu aku! Menjauhlah manusia kotor! Aku jijik melihatmu! Aku jijik denganmu! Kau jijik denganku? Jika begitu, bagaimana jika kau tutup mata saja? Minggir! Tutup saja. Minggir! Menjauh dariku! Pergi manusia kotor! Kakang! Kakang berbahaya! Kau berteriak hendak memanggil kakangmu, Panggillah saja kakangmu itu. Ayo, panggillah. Kakang Mas Purbaya! Tolong aku! Kakang Mas Purbaya! Kakang Mas Purbaya! Lepaskan! Lepaskan aku! Hampir bersamaan dengan pingsannya Putri Paramita, sebuah bayangan hitam melesat menubruk ke arah kerumunan begal-begal liar itu. Dan beberapa kejap saja, tubuh ke-6 begal itu bersama dengan dadali bongkas terpental dan kemudian jatuh terkapar tidak sadarkan diri. Dan beberapa bayangan itu kemudian berkelebat membawa pergi tubuh Paramita yang telah tidak sadarkan diri. Beberapa saat setelah kejadian di pinggiran hutan kecil itu, di sebuah tempat lain yang tersembunyi. Bagaimana? Apakah di antara kalian tidak ada yang tahu kemana Kakang Amista pergi?
Aku tidak tahu Kakang Sampar Angin. Dia pergi begitu saja setelah memberikan isi pada beberapa orang-orang. Ki Cengkar Pawon, apakah kau juga menerima limpahan ilmu itu? Kukira aku tidak perlu, Kakang. Tidak ada artinya. Kekuatan sementara itu padaku. Aku merasa cukup kepandaianku ini untuk mengangkat dada dan juga harga diriku di bawah Kakang Amista dan juga Kakang Sampar Angin. Biarlah anak-anakku saja yang menerima isi dari Kakang Amista. Benar, Adi Cengkar Pawon. Dengan isi yang dimiliki oleh anak-anak kita, cukup untuk membuat gentar prajurit Kencana Wungu. Iya. Nah, itu lihat, Adi Cengkar Pawon. Kakang Amista telah tiba. Oh, iya. Selamat datang, Kakang Amista. Selamat adik-adikku. Apakah sudah lama kalian menunggu kedatanganku? Belum berapa lama, Kakang. Entah dari mana saja, Kakang. Aku baru saja berkeliling meronda hingga ke pinggiran hutan ini. Ya, melihat kesiagaan orang-orang kita. Bagaimana, Kakang? Apakah ada orang-orangku yang mengecewakan Kakang? Katakan saja pada pos mana. Aku akan segera dan akan menghukumnya, Kakang. Tidak, Adi Cengkar Pawon. Semua anak buahmu maupun anak buah Adi Sampar Angin bertugas dengan sebaik-baiknya. Entah bagaimana dengan kesiapan sikap dan mental keprajuritan mereka semua, Adi Sampar Angin. Apakah mungkin mereka dapat dibentuk ke arah itu? Hamba yakin mereka masih dapat dibentuk menjadi seorang prajurit dalam arti yang sesungguhnya. Bagus. Jika begitu, gerakan itu akan dapat segera kita mulai. Bagus Kakang Amista. Bagus. Kali Kakang mempercepat rencana itu. Mereka sudah siap seluruhnya untuk berjuang menerjang Kencana Wungu. Tidak. Kita tidak perlu mengorbankan banyak nyawa dalam gerakan pertama ini. Biarkanlah aku bertindak sendiri. Kau berdua boleh membantuku. Maksud Kakang Amista? Ya, aku tidak akan mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menumbuk prajurit Kencana Wungu. Tapi bukankah Kakang dapat mengisi seluruh orang-orang kita sebelum berangkat? Dan pasukan kita tidak akan terkalahkan, Kakang. Aku tidak ingin mengorbankan nyawa sekalipun itu prajurit Kencana Wungu. Aku memerlukan tenaga mereka untuk keperluan kelanjutan cita-citaku. Dan lagi, kekuatan rawa rontek yang kuberikan pada orang-orang kalian hanya bersifat sementara. Dan kekuatan yang ada pada mereka itu tidak akan dapat menahan tumbukan pukulan yang meremukkan isi dada. Aku tidak ingin mengorbankan seorang pun dari mereka. Aku akan mencoba menaklukkan Kencana Wungu dengan caraku sendiri. Besok malam, kalian boleh ikut denganku. Kami siap, Kakang. Ampun, Ki Guru Amista. Kami berhasil menangkap beberapa orang yang memasuki hutan kita ini. Kenapa kau bawa berita itu pada kami? Apakah kau tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan itu? Bunuh saja mereka jika perlu. Tapi mereka adalah orang-orang dari Istana Karangsedana. Karangsedana? Siapakah mereka? Mereka ingin bertemu dengan Kakang Sampar Angin dan juga Ki Guru Amista. Siapa mereka? Bawa kemari cepat. Aku ingin melihat siapa mereka yang berani datang menyatroni tempatku ini. Bawa cepat. Baik, Guru. Apakah mereka adalah Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan gurunya Mamang Kuraya? Tidak mungkin, Kakang Amista. Jika kedua anak itu bersama dengan gurunya, tidak mungkin orang-orang kita berhasil menangkapnya. Justru aku menduga itu adalah siasat mereka. Mereka hendak mencari kita dan berpura-pura menyerah. Bersiaplah kau Sampar Angin.
Cengkar Pawon. Baik, Kakang. Itu Tuan Raka Parumpang, pejabat Istana Karangsedana, yang kini mengabdi pada Purbaya. Selamat bertemu kembali, Ki Samparangin. Mau apakah engkau kemari? Dan Tuan Amista, terimalah salam hormat saya. Saya benar-benar tidak menduga bahwa kita akan berkumpul bersama-sama lagi, Tuan. Iya, kau benar, Raka Parumpang. Aku ingat kau adalah abdi dari Prabu Suntana. Tapi sekarang kau berkhianat, mengabdi pada Aji Konda dan kini pada putranya Purbaya. Jangan salah menduga, Tuan Amista, Ki Samparangin. Aku masih tetap seperti dahulu, berseteru dengan Aji Konda dan turunannya. Apa maksudmu? Kita saat ini bukan lagi sahabat. Siapa bilang? Aku tetap sahabat kalian. Aku tahu kalian tentu mempunyai rencana dendam pada Karangsedana. Untuk itu kita sebaiknya bekerja sama. Aku akan membantu kalian dari dalam. Aku akan memberikan keterangan-keterangan tentang kekuatan yang kalian perlukan. Dan juga jika perlu, aku akan membereskan Purbaya dengan caraku. Kau mampu? Dengan caraku, aku dapat melakukannya. Di Karangsedana aku kini bekerja sama dengan Tuan Putri Budakwangi. Tuan Putri Budakwangi? Iya, Ratih Budakwangi. Beliau akan mengawinkan putrinya dengan Prabu Purbaya. Dan dengan bantuan anaknya yang kelak menjadi pendampingnya. Bukankah apapun dapat dilakukan? Kau jangan bicara terlampau besar dahulu, Tuan Raka Parumpang. Siapakah orang ini, Kakang Samparangin? Apakah dia lawan atau kawan? Aku tidak bisa mempercayai orang itu, Adi Cengkar Pawon. Jika begitu, apa lagi yang akan kita tunggu, Kakang? Habisi saja. Tunggu dulu, Adi Cengkar Pawon, Adi Samparangin. Biarkanlah dia berbicara terus. Aku mempercayainya. Kita dapat menerima uluran bantuannya. Dan kita memang membutuhkannya untuk menggulingkan Karangsedana. Terima kasih, Tuan Amista. Aku mengerti Tuan Amista dan juga kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang bijaksana. Percayalah, kalian tidak akan salah memilih rekan untuk perjuangan kalian. Katakanlah, bagaimanakah saat ini situasi di Karangsedana? Prabu Purbaya meninggalkan istana. Dan kekuasaan kini diserahkan pada Kiai Sedawarna. Meninggalkan istana? Tunggu dulu. Mau kemanakah dia pergi? Membantu Kencana Wungu dari pengacau-pengacau liar di sekitar hutan bambu Situraja. Jadi Purbaya telah turun tangan. Biarlah, aku akan menunggunya di sini. Aku akan memberikan pelajaran padanya. Akan kucoba rawa rontekku yang kini telah kukuasai. Apakah anak itu pergi seorang diri atau dengan Cempaka atau dengan gurunya? Untuk itu kami tidak jelas. Tapi aku kira ia pergi bersama dengan gurunya. Lalu Cempaka? Kenapa dengan anak itu, Tuan Amista? Apakah ia juga menghilang dari istana? Pergi bersama-sama dengan Purbaya? Aku kira Cempaka tidak bersamanya. Tetapi jika Tuan Amista ingin kepastian, aku akan memberikan kabar dalam 1 atau 2 hari ini. Dan tentu saja itu jika belum tiba di sini. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Jika nanti kau tidak menemukan aku atau Adi Samparangin maupun Adi Cengkar Pawon, kau dapat menyampaikan berita itu pada orang-orang yang kutempatkan di sini. Baik, Tuan Amista.
jika tuanku berhasil menggulingkan Purbaya dan keturunan Prabu Suntana naik kembali, tentu apapun akan dilakukan oleh mereka sebagai balas budi. Nah, hamba permisi. Mereka akan menjadi sekutu kita yang baik, Adi Cengkar Paon, Adi Sampar Angin. Aku pergi dulu. Kita bertemu lagi malam nanti, membicarakan persiapan untuk gerakan kita besok malam. Kau sudah sadar, anak manis? Siapakah engkau ini? Bagaimana aku bisa berada di sini? Aku melihatmu sedang diganggu oleh sekelompok orang-orang liar. Aku segera menolongmu dan membawamu ke tempat ini. Saat ini kau berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi Tuhan telah menolongku. Benar, anak manis. Siapakah engkau ini? Aku sepertinya mengenal engkau. Hei, bukankah engkau kakek Amista? Siapa engkau, anak manis? Mengapa kau mengenalku dan memanggilku dengan sebutan kakek Amista? Tentu saja, Kek. Tentu saja kakek tidak mengenalku lagi. Kakek sudah tua, sudah pikun. Coba ingat-ingatlah aku ini. Ayo, apakah kakek masih mempunyai ingatan atau tidak? Ayo, kakek pikun atau tidak? Pikun atau tidak? Ayo. Oh, rupanya engkau. Engkau anak nakal itu ya. Bukankah engkau Paramita? Benar, Kek. Aku Paramita. Kemana saja kakek selama ini? Aku mengembara, Mita. Mengembara mencari ilmu kepandaian untuk menuntut balas atas kematian ayahandamu. Hah? Ya, menuntut balas atas kematian ayahandamu. Kematian ayahandaku? Bagaimanakah itu terjadinya? Apakah kakek mengetahuinya? Apakah kau tidak mengerti tentang kematian ayahandamu? Apakah ibundamu tidak menceritakannya? Apakah kematian ayahandaku ada hubungannya dengan Kakang Mas Purbaya? Ada hubungannya dengan rencana pembalasan dendam yang tengah direncanakan ibundaku pada Kakang Mas Purbaya? Jika begitu, mengapa ibunda menjodohkan aku dengan Kakang Mas Purbaya? Ada apa? Mengapa kau jadi begitu dalam termenung? Apa yang sesungguhnya tengah kau pikirkan? Kakek, ceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi dengan ayahandaku. Bagaimanakah cara kematian ayahandaku? Sebaiknya kau belajarlah dahulu lebih jauh lagi. Kelak kau akan dapat membalaskan dendam kematian ayahandamu itu. Tapi, apakah kakek tidak mau menceritakan sedikit saja tentang kematian ayahandaku itu? Aku akan menceritakannya pada suatu saat nanti. Percayalah padaku, Mita. Dari manakah selama ini kau mendapatkan kepandaianmu itu? Aku mengambil dan mendapatkan dari paman-paman yang menjadi tokoh pengawal di Karangsedana. Dan yang paling banyak memberikan kepandaian adalah kakek Sedarwarna. Iya, bagus. Sekarang kau pulihkan kembali kepandaianmu. Bersemedilah. Kemudian carilah aku di halaman. Baik, Kek. Aku akan segera memulihkan kekuatanku. Hop! Hop! Aku akan mempergunakan bakat baik dari anak ini untuk keperluan perjuanganku. Ya, aku akan mencobanya.
Setelah ramuanku kalian minum, inilah yang harus kalian lakukan. Tekanlah sekuat dan semampu kalian. Tekan tepat pada titik yang tepat di tengah-tengah antara kedua mata kalian. Di tengah-tengah tepat seperti ini. Lakukanlah. Dan beberapa saat lagi kalian akan dapat merasakan hasilnya. Hah? Hah? Oh. Tekan sekuat kalian. Tekan terus. Bagus. Cukup. Sekarang aku akan bersemedi. Nanti kalian datanglah ke bawah tanganku ini. Apabila tanganku ini telah mengeluarkan asap hitam yang tipis, sentuhlah kepala kalian pada tanganku ini. Lakukan cepat. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk itu. Ingat, hanya sekedar sentuhan, sekejap pun cukup. Bersiaplah. Lakukan setelah telapak tanganku mengeluarkan asap hitam yang tipis. Oh. Resi Amista kemudian berdiri tegak. Kedua tangannya diacungkan ke muka, akan tetapi kedua belah telapak tangannya ditumbuk menjadi satu. Beberapa saat, sang resi berkomat kamit dan akhirnya... Kakang, lihat itu. Asap hitam mulai nampak keluar dari telapak tangannya Ki Guru. Ya, berarti sekaranglah saatnya. Aku jadi berdebar-debar, Kang. Bodoh. Mengecut. Biar aku yang melakukannya dahulu. Kalian ikutilah aku. Kemudian dengan hati penuh was-was, satu persatu mereka mendekati Resi Amista yang mereka panggil dengan sebutan Ki Guru. Mereka mendekat dan kemudian menyentuhkan kepala mereka pada telapak tangan sang resi yang menghadap ke bawah. Dan setelah selesai seluruhnya, apakah semuanya sudah melakukan? Sudah, Ki Guru, sudah. Bagus. Sekarang lakukanlah sendiri pembuktiannya. Putuskan lengan kalian. Kenapa kalian saling pandang dan bengong seperti itu? Putuskan lengan kalian. Dan itu yang harus dilakukan untuk menambah keyakinan diri kalian. Bagaimana? Kalian tidak mendengar perintahku. Hah? Iya, Ki Guru. Tapi apakah tidak dapat kami mencobanya dahulu dengan luka kecil atau... Oh, tidak. Aku tidak mau perintahku kalian abaikan. Lakukan. Putuskan lengan kalian. Engkau laksanakan dahulu. Baik, Ki Guru. Mengapa kau bengong dan melamun seperti itu? Iya, saya akan melakukannya, Ki Guru. Basahi lenganmu yang lain dengan ludahmu dan gosokkan pada luka itu. Baik. Segera setelah laki-laki tinggi besar itu menggosokkan ludahnya pada luka itu, darahnya pun berhenti mengalir.
Dan bagaikan mendapat tarikan, lengan yang terputus dan tergeletak di tanah itu melayang dan menempel lekat pada tempatnya. Dan bagaikan ditelan bumi, darah yang berceceran itu lenyap seketika, juga darah yang membasahi baju dan tubuh laki-laki besar itu. Tepukan ramai seketika membahana di sekitar hutan kecil itu. Dan tanpa disadari oleh kelompok laki-laki yang berkerumun itu, seorang gadis manis berhasil menyelinap menyaksikan semua kejadian akhir di halaman itu, yang akhirnya dilanjutkan dengan rekan mereka yang lain. Kau sudah selesai memulihkan kekuatan, Bomita. Kek, lihatlah itu mereka. Sudahlah. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Tugasku telah selesai hari ini. Mari kita bermain-main. Tapi mereka itu... Biarlah. Mereka akan sanggup menyelesaikan sendiri seperti yang kau lihat pertama tadi. Apakah kau tidak tertarik dengan apa yang kau lihat itu, Mita? Ilmu kepandaian tinggikah itu, Kek? Jika itu adalah ilmu kepandaian yang tinggi, tentu saja aku mau mempelajarinya. Akhirnya aku bertemu dengan seorang murid yang benar-benar memenuhi persyaratan sempurna. Ayo, ikutlah aku. Resi Amista segera saja menyentak tangan Paramita, dan sesaat saja keduanya menghilang lenyap di tengah kegelapan hutan bambu Situraja. Sementara itu pada hari berikutnya di hutan bambu Situraja. Kemanakah aku harus pergi lebih dahulu? Mencari sarang penjahat itu di sekitar hutan bambu Situraja, ataukah langsung menuju keraton Kencana Wungu? Aku telah mendustai kakek. Aku tidak menceritakan tentang semua ini padanya. Dan di tempat itu juga aku tidak menemui Kak Cempaka. Kemanakah Kak Cempaka pergi? Kemana aku harus mencarinya? Dewata Agung, tunjukkanlah hambamu ini jalan dan arah yang tepat di mana Kak Cempaka berada. Ya, keraton Kencana Wungu. Kukira aku dapat ke sana dahulu. Aku akan bertanya tentang segala sesuatunya di sana. Ya, pada Prabu Sakti Dewangga. Jika aku berkuda seperti ini, tentu sebelum sore hari aku dapat tiba di kota Raja Kencana Wungu. Raden Purbaya terus membedal kudanya tiada henti. Akan tetapi saat ia tengah menyusuri sepanjang tepi hutan bambu Situraja. Apa itu di hadapanku? Sebuah kereta terbang. Apa yang telah terjadi dengan kereta kuda itu? Korban perampokankah? Atau binatang buas? Akan kulihat lebih jelas lagi. Mencurigakan sekali. Aku tidak melihat luka pada tubuh beberapa laki-laki yang tergeletak itu. Pedang berada pada tangan mereka masing-masing. Kisanak, mengapakah kalian tidur di tengah jalan seperti ini? Bangunlah, jangan tidur di situ. Bukankah tanah itu cukup kotor? Ayo, bangun. Keluarlah kalian semua. Kepung dan tangkap anak muda ini. Ada apa ini?
Jangan banyak cakap. Kau harus menyerahkan seluruh barang yang kau bawa di kantungmu. Dan juga kau harus merasakan tinju kami ini. Awas! Ternyata tidak salah dugaanku. Kalian ini adalah begal liar. Baiklah, jika begitu, aku akan memberikan pelajaran pada kalian. Kau kira kau akan dapat mengalahkan kami, anak muda? Ayo, bangkitlah Adi Songga, Adi Kurdi. Ayo. Pukulanmu itu tidaklah membuatku cedera, anak muda. Ya, benar. Mana pukulanmu lagi? Ayo. Agaknya begal-begal liar ini memiliki simpanan ilmu yang hebat. Baiklah, akan kucoba dengan pukulan yang lebih keras lagi. Kau benar-benar hebat, anak muda. Tapi kami akan tetap dapat menangkapmu. Ayo, bangkitlah Adi Songga. Kakang, aku sakit sekali, Kakang. Aku tidak dapat bangkit. Benarkah Adi Songga? Oh, celaka. Adi Kurdi pun tak mampu bangkit. Celaka. Agaknya Adi Kurdi menjadi pingsan. Kakang, dadaku rasanya remuk, Kang. Maafkan aku, sobat. Biarlah aku mencoba mengurangi rasa sakit lukamu itu. Kurang ajar. Kau harus mampus. Ayo, kawan-kawan, serbu dan cacar orang itu. Ayo. Rupanya begal-begal liar ini berkepandaian rendah. Tapi sikapnya tadi benar-benar mengejutkan aku. Seakan-akan ia menguasai sebuah ilmu yang langka yang baru ku dengar. Rawa rontek. Biar aku lumpuhkan saja mereka. Maaf. Kalian tenang-tenanglah di situ. Aku akan mencoba mengurangi rasa sakit dua orang kawanmu akibat pukulanku tadi. Maaf, sobat. Kemudian Raden Purbaya menyalurkan tenaga saktinya, mencoba untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh dua orang begal itu akibat pukulannya. Akan tetapi, sementara ia tengah menyalurkan hawa sakti, ternyata salah seorang di antara begal itu berhasil melepaskan totokannya dan kemudian berlari menghilang di kelebatan hutan bambu Situraja. Nah, bagaimana, sobat? Apakah sudah berkurang rasa sakit di dadamu? Ya. Aduh, terima kasih Tuan Muda. Mau kemanakah engkau? Aku hendak pergi. Pergilah. Tapi ingatlah, kekuatan hitam yang telah diisi oleh seseorang ke dalam tubuhmu telah kulenyapkan bersama dengan penyembuhan tadi. Jadi aku... Tunggulah. Kau boleh meninggalkan tempat ini bersama dengan kawan-kawanmu yang lain. Nah, pergilah. Aku harap kalian mau untuk bersikap wajar. Janganlah mengganggu orang-orang lemah yang tidak bersalah. Untuk dapat hidup, kalian dapat bercocok tanam. Tanah Pasundan telah dikaruniai Dewata dengan kesuburan yang tidak terhingga. Raihlah semua itu. Dapatkanlah kehidupan darinya itu.
sikapnya demikian agungnya. Dia telah menolong aku dan juga menolong kawan-kawanku yang terluka karena pukulannya yang tidak disengaja. Dan sedikit pun tidak membalas pada kami atas perlakuan yang telah kami lakukan. Ayo, kawan-kawan, kita kembali dan melapor pada Ki Cengkar Pawon. Aku menjadi semakin penasaran dengan kelompok begal-begal itu. Agaknya mereka adalah kelompok pengacau yang tengah kucari. Jika begitu, biarlah aku berhenti di sini. Kukira tentu sebentar lagi akan muncul tokoh-tokoh utama mereka. Ya, kepandaian begal-begal yang aneh itulah yang menimbulkan kecurigaanku. Kukira tidak lama lagi semua akan menjadi jelas. Biarlah aku akan berkenalan dengan tokoh-tokoh utama kelompok itu. Aku akan mencoba kepandaian mereka. Tidak salah perkiraanku. Mereka kini tengah menuju kemari. Hanya beberapa orang saja. Itu dia orangnya, Ki. Kepandaiannya sangatlah hebat. Siapakah kau ini sebenarnya, anak muda? Mengapa kau mengganggu orang-orang? Mengganggu orang-orang paman. Lucu sekali. Apakah tidak salah ucapan paman? Saya tiba di sekitar hutan ini dan melihat beberapa orang yang tengah berpura-pura mendapat kecelakaan. Lalu, mereka tiba-tiba saja bangkit dan menyerang saya. Apakah itu berarti saya mengganggu orang-orang paman? Kau pandai sekali bicara, anak muda. Siapa kau? Aku adalah seorang pengembara yang hendak mencoba mencari banyak berpengalaman. Bagus. Baiklah. Jika memang kau ingin merahasiakan dirimu yang sebenarnya, Ramunda, serang anak itu bersama dengan adikmu. Baik. Ayo adik, serang anak muda itu. Serang anak itu dengan jali gablang. Kau cukup hebat, paman. Awas, rasakanlah sekarang seranganku ini. Ramunda, berhati-hatilah. Itu Aji Kincir Metu dari Padepokan Gua Larang. Jangan khawatir, Kakak. Aku akan melumpuhkannya. Awas, bangkit adikku. Kakak, serangannya semakin gencar saja. Ternyata kau cukup pantas untuk menghadapi aku, anak muda. Akan tetapi kau akan menyesal karena telah memaksaku untuk bertindak. Ki Cengkar Pawon melompat turun dari atas kudanya. Baru saja ia bersiap hendak bertindak, dari kejauhan terdengar derap kuda mendekat. Ki Sampar Angin. Ternyata engkau berani menyatroni tempat ini. Kakang Sampar Angin, siapakah anak muda ini, Kakang? Apakah Kakang sudah mengenalnya? Anak muda di hadapanmu adalah orang yang kemarin kita bicarakan. Dia adalah Prabu Purbaya dari Karang Sedana. Jadi ini Prabu Purbaya, Kakang? Ya. Jadi orang ini yang kita bicarakan kemarin itu, Kakang? Iya. Marilah kita coba untuk menangkapnya. Kita?
Maksud Kakang kita berdua akan bersama-sama menghadapinya? Iya, Adi Cengkar Pawon. Aku tidak bisa menerimanya, Kakang. Jika hanya anak muda ini, aku masih sanggup untuk menghadapinya. Lihat saja, Kakang. Hop, iya. Berhati-hatilah, Adi Cengkar Pawon. Kau tidak akan dapat mengalahkannya seorang diri. Kau lihat saja, Kakang. Awas, Adi Cengkar. Itu kelelawar sapi dari Jerangkong Hidup. Melihat Raden Purbaya semakin mengembangkan kepandaiannya, Ki Sampar Angin segera terjun tanpa meminta persetujuan dari Ki Cengkar Pawon. Untuk sesaat, Ki Cengkar Pawon tersinggung. Akan tetapi lama-kelamaan, setelah berpasangan tidak juga berhasil mendesak anak muda lawannya, barulah ia menyadari kebenaran kata-kata kakangnya. Dan kemudian, mereka pun mulai bekerja sama, menyerang, mengepung Prabu Purbaya. Inikah kelelawar sapi dari Jerangkong Hidup itu, Kakang? Iya, jangan sampai lengah. Desak terus dengan pukulan-pukulan jarak dekat. Jangan berikan kesempatan baginya untuk membuka jarak. Luar biasa. Baru anak muda ini yang memainkan. Sudah demikian hebatnya, Kakang. Apalagi Jerangkong Hidup sendiri. Ilmu apa lagi itu, Kakang Sampar Angin? Entahlah, Adi Cengkar. Kukira ini adalah ilmu yang didapatnya dari Mamang Kuraya. Ayo, dia tidak akan dapat mengembangkan lagi ilmunya. Desak terus. Kakang Amista tentu tidak menyangka bahwa kita akan berhasil menangkap musuh bebuyutannya, Adi Cengkar. Aku akan melumpuhkan dahulu anak itu, baru kita membawanya ke markas kita. Lihat. Ayolah, Adi Cengkar. Kita segera kembali ke markas kita. Ayo. Setelah berhasil melumpuhkan Prabu Purbaya, dengan hati gembira dan berbunga-bunga, mereka menuju pondok Resi Amista. Akan tetapi di muka pondok, mereka dihadang oleh seorang gadis muda yang cantik sambil berkacak pinggang. Siapakah kalian? Mau apakah kalian datang kemari? Setan belah. Siapakah bocah ini, Kakang Sampar Angin? Sikapnya benar-benar tidak tahu sopan santun terhadap kita orang-orang tua. Entahlah. Aku juga tidak tahu, Adi Cengkar Pawon. Siapakah engkau ini, anak manis? Apakah engkau mengenal Resi Amista, penghuni gubuk ini? Benar-benar orang tua yang tidak tahu diri. Aku yang lebih dahulu bertanya padamu. Mengapa kini kau balas yang bertanya? Peganglah tubuh anak ini, Kakak. Biar aku yang akan menghajar gadis yang tidak tahu sopan santun ini. Tunggu dulu, Adi Cengkar Pawon. Anak manis, kami adalah dua orang pembantu dari Resi Amista. Nah, engkau tentu mempunyai hubungan dengannya. Agak Mas Purbaya, lepaskan orang itu. Rupanya engkau justru mempunyai hubungan dengan bocah dari Karangsedana ini. Karena itu kau harus kami tangkap dan kami serahkan pada Kang Mas Amista untuk segera diadili. Hop! Kau kira aku takut menghadapi dua orang tua jelek seperti kalian? Ayo, majulah. Jangan petantang-petenteng seperti itu. Awas, aku akan meremas mulutmu hingga hancur seluruh gigimu itu. Hop! Tidak kena orang tua gila. Sekarang kau jagalah seranganku ini. Lepaskan tanganku. Lepaskan orang tua gila. Orang tua bego. Tampangmu dungu, jelek, kotor. Lepaskan. Dan kita bertanding secara jantan.
Secara jantan, Secara jantan. Apakah kau ini seorang jantan? Aku jadi penasaran dan ingin membuktikannya. Lepaskan aku. Lepas. Dan jangan sentuh aku, orang tua jelek. Rambutmu gimbal seperti pengemis yang tidak mandi satu purnama. Baik. Lepaskan. Jika begitu, kau akan merasakan anak setan. Lepaskan tanganku, setan jelek. Lepaskan. Awas kau. Awas. Aku bersumpah akan membunuhmu kelak, iblis jelek. Mengapa kau tutupi dadamu itu? Akan kupegang kedua tanganmu seperti seekor ayam. Lepaskan. Lepaskan aku. Mohonlah ampun. Baru aku akan melepaskan tanganmu yang sebelah ini untuk menutupi dadamu itu secara sempurna. Lepaskan aku, kecoa budak, tikus kurus. Lepas. Setan, kau benar-benar hendak mencari mati anak gila. Sudahlah, adik Cengkar Pawon. Lepaskan anak itu. Marilah kita mencari Kakang Amista. Aku justru khawatir anak itu mempunyai hubungan dengan Kakang Amista. Kau benar. Anak itu memang muridku. Kakek, tolonglah aku. Orang ini terlalu menghina aku. Kau masih juga belum melepaskan tangan muridku itu, Adik Cengkar Pawon. Maafkan aku, Kakang Amista. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa gadis ini adalah murid Kakang. Ki Cengkar Pawon segera melepaskan tangan Paramita. Dan segera saja setelah terlepas dari genggaman Ki Cengkar, Paramita segera melompat memasuki pondok Resi Amista. Maaf, Kakang. Aku benar-benar tidak mengerti bahwa gadis itu adalah muridmu. Maaf, Kakang. Siapa itu yang berada dalam pondonganmu, Ki Cengkar? Ini. Ini, Kakang. Aku berhasil menangkap Raden Purbaya bersama-sama dengan Kakang Samparangin. Benarkah orang itu Raden Purbaya? Coba aku lihat. Benar. Ternyata kalian hebat sekali. Bagaimana bisa kalian menangkapnya? Ceritakanlah, Adik Samparangin. Anak ini sedang berada sendirian di sepanjang hutan bambu. Dan kami berdua berhasil menangkapnya, Kakang. Beruntung sekali aku. Beruntung sekali. Jika begitu, berhati-hatilah kalian. Mungkin kakek ataupun Cempaka, saudara seperguruannya, berada di sekitar tempat ini. Aku akan melumpuhkannya dulu. Resi Amista yang sangat takut dan khawatir terhadap kekuatan halus yang berada dalam tubuh Raden Purbaya segera melumpuhkan seluruh bagian dari syaraf kehidupannya. Baru saja ia melumpuhkan Raden Purbaya dengan totokan-totokan tambahan, Paramita keluar dari dalam pondok dengan dada bagian atasnya terbungkus oleh kain hitam Resi Amista. Dan kemudian, tanpa banyak bicara, gadis muda itu menerjang ke arah Ki Cengkar Pawon. Iblis kotor! Hap! Kecoa kurap, kadal busuk! Ya! Kita mundurlah! Mundur kita! Kakek akan berpihak pada setan kurap jelek itu. Kakek akan berteman dengan manusia berambut gimbal seperti itu. Manusia kotor, bau. Aku harus membunuhnya dan membalaskan penghinaannya. Ya, kau akan membalaskan hinaannya. Tapi apakah kau benar-benar mampu, Mita? Untuk apa kau mengamuk tidak karuan? Lakukanlah jika memang kau benar-benar mampu. Dan jika kau merasa belum mampu, belajarlah baik-baik dariku. Dalam waktu 2 atau 3 bulan, kau pasti akan dapat melakukannya. Baiklah, Kek. Aku berjanji akan belajar sungguh-sungguh. Tapi, mengapa Kakang Mas Purbaya kalian buat seperti itu? Mengapa ia kalian tangkap? Tenanglah, Paramita. Nanti malam,
akan aku ceritakan semua tentang kisah terbunuhnya ayahandamu Prabu Suntana. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengacaukan rencanaku. Baik, Kek. Mita berjanji. Bagus. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah justru membantu kami untuk menjaga agar Prabu Purbaya tidak lepas dari tangan kita. Baiklah, Kek. Saya akan membantu kakek. Akan tetapi, kakek juga harus berjanji tidak akan menyakiti diri Kakang Mas Purbaya. Ya, untuk saat ini aku akan berjanji. Nah, letakkanlah tubuh bocah itu di dalam bilikku, Cengkar. Baik, Kakang Amista. Ki Cengkar Pawon kemudian membawa tubuh Raden Purbaya masuk ke dalam bilik Resi Amista. Sementara itu, Resi Amista sendiri pergi meninggalkan biliknya bersama dengan Ki Sampar Angin. Setelah meletakkan tubuh Raden Purbaya, Ki Cengkar dengan menunduk pergi meninggalkan pondok Resi Amista. Sedikitpun ia tidak berani berpaling pada Putri Paramita yang memandangnya dengan pandangan yang berapi-api. Kakek meninggalkan aku sendiri bersama dengan Kakang Mas Purbaya. Apa yang kini harus kulakukan? Melarikan diri dengan Kakang Mas Purbaya lalu kembali ke Karangsedana? Tidak, aku tidak akan melakukannya sekarang. Aku harus mendengar dahulu cerita dari kakek tentang kematian ayahandaku. Dan lagi, aku juga harus membalaskan sakit hatiku pada Kakang Mas Purbaya yang telah menghina aku, merendahkan aku, tidak memandang aku lebih dari Kak Cempaka. Aku akan membalaskan dendamku itu. Kau sudah sadar, Kakang Mas Purbaya? Siapakah engkau itu? Aku adalah Paramita. Apakah Kakang Mas sudah lamur? Kakang Mas sudah buta dan tidak dapat lagi mengenaliku? Kau Paramita. Mengapa kau bisa berada di sini? Tenagaku hilang lenyap. Apakah engkau yang telah membawaku kemari? Engkau yang telah menolong aku? Mana mungkin aku mau menolongmu, Kakang Mas? Mana mungkin? Hutangmu padaku belum lagi kutagih. Rasa sakit akibat hinaanmu di dalam istana Karangsedana serta tamparanmu di pinggiran kota Raja Karangsedana masih membekas dan terasa sekali di dalam dadaku ini. Maafkan aku, Paramita. Jika memang karena itu aku telah menyakiti hatimu, maafkan aku. Paramita, di manakah kita sekarang berada? Dan ceritakanlah bagaimana aku bisa berada di sini. Apakah gurumu Paman Sedawarna yang telah menolongku? Paramita, katakan di mana aku sekarang berada. Kenapa, Kakang Mas Purbaya? Apakah kau cemas dan gentar menghadapi aku? Jangan main-main, Paramita. Kakang Mas, maukah Kakang Mas menceritakan sesuatu padaku? Apa itu, Paramita? Ceritakanlah dengan terus terang, Kakang Mas. Bagaimana kematian ayahandaku yang sebenarnya? Paramita, kenapa Kakang Mas Purbaya terkejut? Apakah kematian ayahanda ada hubungannya dengan Kakang Mas Purbaya? Apakah benar begitu, Kakang? Apakah ibundamu belum pernah menceritakannya? Aku minta Kakang Mas menceritakannya. Ayo, ceritakanlah. Baiklah, Paramita. Baru saja Raden Purbaya hendak menceritakan kisah kematian dari Prabu Suntana, tiba-tiba saja pintu kamar di mana Raden Purbaya ditawan terpentang. Jangan dengarkan sedikit pun omongan anak itu, Mita. Ternyata engkau menjadi biang penyakitnya, Resi Amista. Pantas saja semua ini dapat terjadi. Apa yang ingin kau katakan lagi pada gadis ini? Adik Paramita, berhati-hatilah. Resi itu adalah seorang resi yang jahat dan licik sekali. Maaf, Kakang Mas. Semakin lama aku semakin tidak dapat mempercayai kata-katamu. Kau tidak perlu membohongi dan mendustai aku. Aku mengenal kakek Amista dengan baik.
Adik Paramita. Maaf Kakang Mas. Sekarang ini aku justru yang meminta pada kakek agar kau tetap dibuat tidak berdaya seperti ini. Aku ingin menunjukkan padamu, tidak selamanya seorang raja dapat berbuat semena-mena. Ada kalanya ia akan jatuh dan tidak berdaya seperti ini. Rasakanlah Kakang Mas. Tapi jangan khawatir, satu saat aku akan membebaskanmu. Hari sudah sore. Marilah kita segera pergi melaksanakan semua rencana kita itu, Paramita. Biarkanlah untuk sementara dia di sini. Besok beberapa pembantuku akan menjemputnya dan membawanya ke istana kita. Mari. Apa sesungguhnya yang telah terjadi dengan adik Paramita? Mengapa ia tersesat sedemikian jauhnya? Celaka. Tenagaku benar-benar lenyap dibuat oleh resi asing itu. Entah apa yang tengah direncanakan resi jahat itu. Wah, celaka sekali. Kukira dia akan melancarkan satu serangan ke keraton Kencana Wungu. Ya, kukira itu yang akan dilakukannya. 2 hari telah berlalu. Di sebuah pinggiran desa yang sepi, terlihat seorang gadis muda dengan dandanan bangsawan sedang berjalan dengan lesu, menyusuri pematang sawah yang telah menguning. Entah di mana aku kini berada. Biarlah, aku akan bertanya pada penduduk yang nanti kutemui. Lelah sekali dan penat tubuhku setelah seharian berjalan berputar-putar dan tidak tentu arahnya. Itu, aku akan berhenti di bawah pohon peta Cina itu. Aku mendengar suara aneh tak jauh di belakangku. Hup! Jangan, saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Udah, jangan. Hei, ada apakah Paman? Hup! Tunggu, dan ceritakan dulu. Ada apa, Paman? Jangan Tuan Putri. Jangan bunuh saya. Kenapa, Paman? Apa yang terjadi denganmu? Kau telah salah menduga. Aku bukanlah orang jahat yang seperti kau duga. Ada apa? Bohong. Kau adalah putri setan yang kejam itu. Kau jahat. Kau telah merebut dan mengganggu keluarga junjunganku. Kau jahat. Oh, baiklah. Jika memang kau mau membunuh aku, ya bunuhlah aku ini. Paman, kau telah salah menduga. Paman, perhatikanlah wajahku baik-baik. Apakah aku benar-benar orang jahat yang Paman temui itu? Ayo, Paman, pandanglah aku baik-baik. Apa aku orang jahat itu? Iya, aku telah salah menduga. Maafkan aku, Nona. Maafkan aku. Aku telah salah menduga. Kau bukanlah wanita jahat yang kutemui itu. Bukanlah wanita jahat yang telah mengganggu junjunganku itu. Junjunganmu? Iya, Nona. Ada apa sebenarnya dengan dirimu dan juga pada diri junjunganmu? Coba, kau ceritakanlah semua yang tengah terjadi. Aku akan berusaha untuk menolongmu. Saya sebenarnya adalah seorang pengawal dalam dari Keraton Kencana Wungu. Oh iya, lalu ada apakah? Apa yang terjadi kemudian? Aku tidak tahu dengan pasti, tapi malam itu entah dari mana datangnya beberapa orang tiba di dalam keraton kami, dan pada saat itu juga junjungan kami nampak murung. Dan dari beberapa orang dayang, aku dapat menyimpulkan
akan adanya kekuatan asing yang telah menguasai keraton Kencana Wungu. Lalu bagaimana dengan Baginda Sakti Dewangga? Baginda Sakti Dewangga masih tetap memerintah di keraton tersebut. Akan tetapi seorang gadis liar entah dari mana tiba-tiba saja menjadi orang yang jauh lebih berkuasa dari beliau. Bagaimana bisa terjadi demikian? Siapakah sebenarnya gadis itu? Cempaka menjadi tidak mengerti dengan cerita pelarian dari keraton Kencana Wungu. Sementara pelarian itu pun tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Sampai jumpa.